Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Hari ini tanggal 8 September. Saya kebetulan ada kegiatan untuk siang ini, yaitu terkait persiapan perencanaan desa tahun 2023. Nanti di Desa Serjo kita ikuti ya kegiatan apa saja, apa yang dibahas di sana, pembahasannya apa saja. Nah, kita ikuti, nanti kita saksikan sama-sama ada paparan apa. Oke, let's go, check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, masih ada tamu perangkat desa, Bu BPD, anggota nih kasih perjalanan hari ini kita sebelumnya sesuai jadwal adalah tanggal 8 Agustus, mundur karena ada hal yang di luar dugaan, selamatan ono sing ini dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 8 ya. Pas Bu tanggalnya, tanggal 8 September tapi bukan Agustus. Satu bulan. Sesuai dengan kesepakatan yang dulu tanggal 26 Juli, yaitu ada persiapan sebelum kita musdes supaya nanti musdes itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ibaratnya kalau kemarin ada musdes lembaga itu prediksinya Pak Kepala Desa jam 4 selesai, ternyata kok lebih dari itu. Makanya kita bahas sekarang juga terkait apa-apa, tapi sebelum itu kita mencoba untuk istilahnya proses kira-kira RKP yang tahun lalu. Karena kalau saya lihat RKP kan cuman hanya segini. Harusnya nanti RKP itu ada 3 dokumen ya. Dokumen pertama yaitu Perdes, yang kedua dokumen RKP, yang ketiga yaitu lampiran. Dimulai dari berita acaranya musdes, kegiatan musdes, rap dan desain nanti sesuai dengan kesepakatan kira-kira yang dimasukkan di RKP sama daftar usulan RKP. Jadi nanti bisa dibedakan RKP Des nanti yang akan dilaksanakan oleh desa calon, misalnya kan masih rencana calon. Ya, calon kan namanya calon rencana kan belum tentu. Ya kan masih calon kan rencana, kita tidak tahu tiba-tiba moronono. Nah, biar lagi itu wis kadung mending wis direncana, tapi minimal kita bisa berusaha karena itu kan ketika undang-undang desa muncul ini kan dulu kan sering desa kok gak diperhatikan masyarakat atau balik-balik usulan ditolak, usulan ini gak serius. Akhirnya sekarang dikasih anggaran dana desa supaya nanti desa bisa merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Untuk itu merencanakan pun tidak hanya cuma sekedar usul ke Pemdesnya, tapi harus merencanakan mulai dari analisanya. Kenapa di masyarakat itu muncul usulan ini, harus dianalisa dulu, terus nanti baru muncul desainnya seperti apa, sehingga nanti muncul gambaran kebutuhannya seperti apa. Itu nanti yang akan dirancang di proses penyusunan RKP. Terserah mau nanti musdusnya mau 2 kali, 3 kali, itu nanti proses. Itu proses. Mungkin yang pertama silakan pada Bu Retno untuk menyampaikan dulu seperti apa, termasuk sebentar, kita tanya 3 dokumen tadi apa saja? Perdes, terus dokumen RKP sama pendukung. Nah, itu. Oke, lanjut Bu mungkin pada Bu Sekdes untuk menyampaikan RKP yang tahun lalu sama kira-kira dulu prosesnya seperti apa. Karena nanti kita akan sedikit ada perubahan terkait proses penyusunan RKP. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desa Sojo, juga rekan-rekan perangkat desa Sojo. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini menyempatkan waktu guna penyusunan rencana kerja dana desa tahun 2023. Saya sangat berterima kasih karena memang kemarin kita sudah ada WA group. Jadi saya harapkan komitmen dari tim di sini bisa RKP ini setiap tahunnya saya bercerita dulu nih. Setiap tahunnya memang penyusunannya jujur saya sama tim desa, sehingga kalau analisa sama Pak pendamping RKP ini kok tipis kok kalau analisa seperti ini ya memang kemampuan kita, kemampuan di desa, kemampuan saya terutama juga satu RKP hanya sebatas itu. Saya mohon maaf, mungkin kedepannya kita bisa merubah apa? Merubah supaya dokumen RKP itu ada analisa perencanaannya sampai dengan kompi istilahnya. Mungkin dari situ, sehingga di sini untuk tahun 2023 memang kita membreakdown dari RPJM. Nopo RPJM, rencana pembangunan jangka menengah yang sudah dibuat tahun 2019 setelah Bapak Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa. Dari RPJM tersebut menghasilkan satu RKP breakdown per tahunnya yang sudah. Nah, di sini saya memaparkan yang terjadi. Mana RKP saya? Oh, setiap tahunnya RKP kalau menurut Bapak pendamping ya memang sangat membawa uang itu simpel sekali. Di situ kalau secara sistematika penyusunannya itu kan ada beberapa bab. Ada bab 1 sampai bab 6. Nah, di sini itu sangat simpel sekali lah. Cuma ini Pak yang disahkan bersama Bu BPD hanya dokumen RKP yang cuma gawe kelengkapan yo iki RKP ini sih penting rencananya ono, tapi dalamnya nggak ada analisa dan lain sebagainya, perencanaan dan lain sebagainya nggak ada. Yang diharapkan Bapak Kepala Desa 2023 membuat susunan RKP paradigmanya sudah nggak seperti ini lagi. Jadi melalui tangan-tangan panjenengan semuanya kita merubah RKP menjadi dokumen yang sangat lengkap yang menunjang untuk rencana kerja pemerintah desa. Ya Allah. Nah, di sini RKP 2022 memang ada yang belum dilaksanakan. Ya. Ini monggo bisa disebar nggak apa ini RKP 2022. Dari tahun 2022 ini saya kasih tanda. Jika yang berwarna kuning, maaf di situ nggak ada warnanya. Mungkin di situ ada kegiatannya. Mungkin nanti kalau terkait warna bisa melihat di papan. Jika warna kuning itu masih proses pelaksanaan, dalam artian kita masih melaksanakan. Warna hijau sudah dilaksanakan dan warna merah belum dilaksanakan. Ya. Di sini memang ada beberapa kegiatan yang belum sama sekali kita laksanakan baik mulai tahun 2021 2022. Seperti contoh pemeliharaan rehabilitas prasarana kantor. Nah, ini di situ juga ada. Di sini warnanya merah yang ini belum kita laksanakan. Nah, tujuannya kenapa ini di breakdown seperti kegiatan ini dilaksanakan kembali atau tidak untuk tahun depan. Itu contoh yang di bidang pemerintahan. Sebelum ke sini mungkin di alur prioritas penggunaan dana desanya dulu. Okay. Ya. Sebelum jauh ke sini ada prioritas penggunaan dana desa Bapak Ibu. Ini pertemuan yang pertama dulu sudah dibahas atau belum? Belum. Arah kebijakan penggunaan dana desa. Ini Pak
apa tuh yang langsung aja yang apa prioritasnya. Terus Yang tadi loh. terus bukan 2002 ini masih 2022. Nah itu hub. Nah stop. Nah ini adalah prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Jadi ada penanggulangan kemiskinan, ya pemulihan ekonomi nasional. Kayaknya nanti hampir sama dengan yang untuk 2023 itu hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan ini. Jadi penanggulangan kemiskinan, terus pengembangan ekonomi BUMDes, terus pembentukan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, terus pendataan desa masih ada karena masih belum 100% ya data desa di SDGs. Kalau kemarin yang tahu pernah apa nginput SDGs, terus pengembangan desa wisata lain nanti yang digadang oleh desa terkait wisata yang mungkin nanti di Bedengan atau di mana yang nanti ada spot baru misalnya, terus pencegahan stunting, Mbak, jangan lagi sampai 9.000 seakan ya. Terus penguatan ketahanan pangan, nah ini yang paling penting, apakah nanti ada kolaborasi terkait ketahanan pangan dengan stunting kan bisa nanti dimakan. Terus pengembangan desa inklusif, nah kira-kira yang biasanya ini ODGJ. Nah kalau misalnya desa ada maka perlu itu. Terus mitigasi penanganan bencana alam. Nah ini misalnya kalau ada banjir apa, terus ada non alam yang kemarin COVID tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada lagi lah, kita doa supaya nanti ya mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui PLT kayaknya masih ada. Oke lanjut Bu, ini 2002 kayaknya hampir sama, cuman ada perubahan sedikit. sini ya Mas. Terus 2023. Oke, terus lanjut. Itu aturan nanti. Silakan nanti bisa disebar. Nah, stop. Nah, itu. Nah, ini ternyata bagi yang khusus desa mungkin ini kayaknya desa yang ADD-nya kecil, Pak. Kalau di Batu nggak butuh. Dana desa untuk operasional pemerintah desa. Kemarin permintaan dari asosiasi Abdesi, Abdesi yang ke Jakarta Pak Surta itu. Nah itu dana desa untuk tetap ya dana desa untuk penurunan stunting. Nanti benar-benar didata by name by address-nya. Supaya sing stunting terus kira-kira dikai perlakuan opo wis mudun opo enggak. Nah itu dana desa untuk pengembangan BUMDes. Nah Pak ID-nya izin penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Leono, makanya kita nunggu surat juga ini apakah masuk di sini terkait kemiskinan ekstrim. Terus dana desa untuk desa wisata. Nah ini yang nanti bakal disedot juga. Terus ketahanan pangan masih tetap ada, jadi nanti mungkin ada lanjutan terkait greenhouse di belakang. Apakah nanti Pak Kades ingin yang di setiap dusun-dusun itu ada perbaikan dan konsolidasi? Apakah mungkin nanti desa SDGs tetap ada? Terus ketahanan pangan nanti banyak, nanti terserah nanti rumusannya semuanya nanti ada kejutan. Nah penyusunan ini berbeda dengan yang dulu-dulu. Dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan. Nah, terus dukungan dana desa untuk peningkatan ketertiban masyarakat. Nah ini untuk pelatihan linmas kemarin ya. Terus dana desa untuk mitigasi ya, baik bencana alam maupun non alam. Jadi masih ada. Itu terkait nanti pemerintahan desa infonya sih 3% kalau dalam RUU, karena ini masih debatable, kayaknya BPD kepingin juga gitu loh. Nah, soalnya pemerintahan kan pengennya kan tidak hanya pemerintahan pengennya kan ngono saya ono BPD ini kan. 10% desa
baru diperjuangkan. Jadi masih RUU, jadi masih debatable, kemarin masih lobby gitu. Ya, mungkin itu nanti bisa dipahami. Jadi tidak ada pembangunan secara lingkungan. Misalnya di paving lingkungan sing tembus itu sudah tidak ada, drainase belum diperbolehkan istilahnya, karena masih kemarin Covid 2 tahun ya, masyarakat terkurung kalian nanti nah saiki pemulihan ekonomi apalagi BBM kemarin naik ya kan, ini mikir lagi teman-teman tim penyusun nanti kira-kira ya apa carane inflasi di desa ini nggak sampai gitu, nggak sampai heboh lah gitu, artinya desa Selorjo aman, inflasi nggak sampai apa gitu, nggak sampai resah lah kalau sampai itu. Soalnya prioritas penggunaan dana desa Pangapunten ini, dana desa tahun 2023 nantinya kita di sini tim memang sudah ada apa ya, prioritas penggunaan dana desa ini program dari pusat. Kalau desa saya merencanakan sebelum ada pandemi, dulunya kan dana desa mindsetnya orang desa kan pokoknya dibangun infrastruktur. Ternyata tidak seperti itu, Pak. Mau dipahami tidak seperti itu. Dan juga yang sekarang ada di sini, saya juga mohon diberikan pengertiannya di tahlilan ataupun perkumpulan-perkumpulan apa, bahwasannya prioritas penggunaan dana desa itu enggak melulu digawe infrastruktur, digawe bangun desa, jalan, paving, drainase, palut dan lain sebagainya, enggak melulu itu. Pemberdayaan kita sentuh, pembinaan kita sentuh, seperti itu. Apalagi sudah ada dari pusat itu ancang-ancangnya sampai kita tinggal gaya dana desa itu buat apa, sudah ada terus diinjek, ternyata dibuat seperti ini. Seperti ini. Jadi mindsetnya nggak melulu untuk membangun infrastruktur. Jadi di bidang pemberdayaan, pembinaan itu yang istilahnya juga dipikirkan. Terutama sudah ada penggunaan prioritas penggunaan dana desa. Dari sini paham ya? Lanjut Pak Kotik. Ini sebelumnya Pak Kades bisa menyampaikan kira-kira misi penjenengan terkait RPJM-nya, misi yang tahun ke 2023. Biar nanti teman-teman calon tim RKP ini bisa kira-kira apa ya. Nah, bayangan. Karena prioritas apa, mumpung Covid sudah landai, Pak. Jadi ini ekonominya diperketat, apalagi BBM naik. Nah, ini berat juga ini. Habis ada Covid ternyata kok BBM naik. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, ini saya nanti pertama kesulitan yang ada yang mana pada siang hari ini kita masih kesulitan karena budaya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemantapan di pembedalan daripada tim RTP Enves.
yang kedua selawat wassalam atau kita aturkan Sallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa kita harapkan sampahnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya ini saya mengingatkan bahwa visi atau tujuan dari cara pembangunan desa Selokso ini adalah sasaran utama, nanti tujuan akhir adalah manusianya. Ini aku orang akademi membangun jalan atau membangun apa, tapi yang saya bangun adalah manusianya. Manusia yang sejahtera, sehingga rasa aman, rasa tentrem dan utuh. Ini kan manusia yang mempunyai rasa itu adalah manusia. Jadi yang tujuan akhir dari pembangunan desa Selokso itu adalah pembangunan manusia. Itu yang nah, untuk yang lain-lain, untuk mencapai sejahtera, mulai sudah bisa merasa sejahtera, tentunya itu kebutuhannya ekonomi, secara ekonomi ya terpenuhi, fasilitasi yang enak, kan itu. Artinya kita melaksanakan pembangunan fisik, infrastruktur, kita dalam rangka membuat fasilitas agar tujuan sejahtera, aman, tentram dan ekonomi bisa tercapai. Bangun embong gak gaya-gayaan, desa ku cek embongnya api, cek drainasenya api lancar pun alam. Ayo jogo, masih dibangun yo opo tapi aja sampai kita merusak alam. Sustainable, keberlanjutan itu harus kita perhatikan. Nah, untuk tahun ini nanti monggo dalam rangka menyusun RKP Des itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Selain yang satu adalah visi misi ini yang sudah tertuang di dalam RPJM Des ini mungkin dengan lihat nopo sih yang sudah tertuang di situ. Jadi kita pikati yang harus dilaksanakan tahun ini apa? Satu itu. Dua, kita juga memperhatikan artinya program-program strategis yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Terus yang mungkin tahun ini penggunaan anggaran dana desa yang prioritas itu nopo. Kenapa kok itu harus menjadi skala prioritas dari pemerintah pusat? Memang kita di desa ini adalah artinya kepanjangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program itu, misalnya ketahanan pangan menjadi skala prioritasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi skala prioritas dari pemerintahan pusat. Dan ini di desa menselaraskan dengan yang namanya RPJM Des. Program ini yang sudah tertera di RPJM Des yang selaras kalian program skala prioritas standing nasional. Itu makanya tugas tim ini di situ. Nah, terakhir kita menyesuaikan, ingin merencanakan kegiatan-kegiatan itu. Wow. Anggarannya bila kemampuan anggaran. Nah, itu nanti kita lihat kemampuan PAD kita berapa, ADD berapa, DD berapa, ataupun yang bersumber dari lainnya, termasuk BPH itu berapa. Jadi ngatur ya, berarti bukan kita tidak boleh ada usulan baru, tapi prosedurnya semacam itu. Oke, kata yang sudah dilampirkan itu waktu penyusunan RPJM Des itu apa yang kita dibangun. Misalnya
belum ada, tapi mungkin ada catatan, mungkin masih belum. Sebagai untuk yang skala prioritas nasional, ingin dari Pak Pendamping menjelaskan. Dengan kemarin yang saya share di itu juga kan dari Kementerian Desa untuk ketahanan pangan itu dari skala prioritas juga kita sinkronkan dengan RPJMDes. Jadi kalau arah antara visi misinya desa dengan programnya nasional ini bisa semua selaras. Jadi saat ini masuk lawan diri ngawur, usulan ini tapi tidak masuk di ini. Sementara itu yang pengantar saya dulu, misalnya untuk bikin tidak paham, saya kira itu titik wawasan bagaimana nanti kita bekerja dalam rangka penyusunan RPJMDes. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Ibu BPD ada yang disampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman yang sejahtera semuanya. Kita bersyukur pada siang ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat selamat semua. Oke, itu tadi yang sudah dipaparkan mulai tahun 2020. Meskipun secara sistematisnya simpel, praktis hanya sedikit, itu pun usulan dari masyarakat yang tidak menyimpang dari program visi misinya Pak Kepala Desa. Itu yang sudah kita lakukan, ya. Jadi meskipun hanya sedikit itu, tapi memang itu usulannya dari kerajaan, dari Homo, dari Seloverto, dan itu pun tidak keluar dari program visi misinya Bapak Kepala Desa dan tidak keluar dari program pemerintahan pusat, meskipun hanya simpel. Nah, untuk tahun 2023 ini kemungkinan ada tambahan, itu ya Pak Pendamping, itu nanti ada tambahannya, namun tidak terlepas dari programnya pemerintah pusat dan tidak terlepas dari program visi misinya Bapak Kepala Desa, supaya sinkron karepe niku ceklok, karepe pemerintah membangun ketahanan pangan yang akan dipadukan dengan visi misinya Pak Kepala Desa yang ada sangkut pautnya dengan ketahanan pangan ini apa. Nah, terakhir dananya nanti berapa, cukup enggak dana yang ada, tentu karepe niku wae. Nah, mungkin juga ada anggaran atau program tambahan di tahun 2023. Milanipun nyuwun dumateng panjenengan sedaya, semua tim nanti yang akan bergerak dan memikirkan apa-apa program yang akan panjenengan canangkan nanti supaya tidak terlepas dari program pemerintah dan program visi misi Bapak Kepala Desa. Juga mungkin itu juga dapat tercantum. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ini termasuk lambat, biasanya belum Agustus dulu sudah terlaksana karena memang banyaknya program, sehingga kita juga menyadari, saya katakan tidak terlambat karena banyaknya program di desa kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ini waktunya mungkin singkat atau bagaimana, ya monggo kita praktiskan ya, RKP ini tepat untuk sasaran dan tepat untuk visi misi desa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten wonten sing sakit. Perlu dengan semua mengatasi perlu diketahui
bahwa kalau dulu kita dalam menyusun RPJMDes itu hanya secara kewilayahan itu hanya di lingkup wilayah administrasi desa yang waktu itu hutan tidak masuk dalam perencanaan kita. Tapi insya Allah ke depan ini yang soal itu tidak hanya kita memastikan itu, tapi kita punya hutan nantinya itu seluas 1.500. Jadi itu juga hanya perlu kita perhatikan karena ngomong masalah hutan, masyarakat kita ini sangat tergantung itu hidupnya dari hutan, bukan hanya dari sisi ekonomi untuk pertanian, tapi untuk kebutuhan hidup dasar lainnya, misalnya air itu juga kita perlu, karena itu sebagai keperluan utama itu juga nanti bisa kita masukkan dalam program. Tapi kalau untuk di RPJMDes atau kondisi, saya kira itu sudah masuk. Yang perlu saya tekankan bahwa kalau dulu misalnya kita bangun rumah ini dengan sesuatu, nah sekarang enggak, kita perluas bahwa Sorjo ya mungkin itu yang menjadi program tambahan. Sorjo luasnya enggak 333 hektar, tapi sekitar 1.800 hampir 1.900 hektar luas desa Sorjo. Di situ ada mata air, di situ ada hutan dengan kekayaan hayatinya dan bermacam-macam lah, itu yang harus kita perhatikan. Lestarine AC, ya lestarine uripe manusia. Dari itu yang perlu saya sampaikan untuk dilanjutkan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut bahasan terkait nanti mereview RKP ya kan dari teman-teman calon tim Sun, kira-kira ada yang masih bingung enggak? Ada yang mungkin sih kurang paham kira-kira Pak Kades mau ngomong apa? Monggo sebelum kita melangkah lebih jauh. Monggo. Nanti yang kita perhatikan juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi informasi tambahan Pak Kades. Sebelum yang kami hormati Pak Desa, BPD, Pak Pendamping, Bapak Perangkat, dan juga dalam RKP, tim rencana kerja pemerintah desa ini memang tidak bisa lepas dari program pemerintah pusat. Memang sejak pemerintahan Pak Jokowi, desa memang didorong untuk lebih berdaya, terutama desa-desa yang di kawasan pinggir hutan. Salah satu contoh, setelah UU Desa itu keluar, maka Kementerian Lingkungan Hidup KLHK mengeluarkan aturan nomor 84 tahun 2016 tentang proklim atau desa kampung iklim. Artinya apa? Ketika arus atau arah pembangunan politik bangsa ini menuju politik hijau atau berbasis lingkungan, maka sayujannya ya alhamdulillah. Jadi tadi Pak Kades dan Bu Retno juga sudah menyampaikan bahwa ternyata sudah menangkap itu keluar dari kita. Artinya apa? Desa-desa yang ikut menjaga lingkungan nanti bisa ada reward atau penghargaan, termasuk apa istilahnya Pak? Ini dari pemerintah pusat jika itu diurus untuk kompensasi emisi karbon kita. Makanya arah pembangunan di desa seyogianya memang berbasis lingkungan. Terus mulai sekarang coba tadi Pak Kades mengatakan bahwa membangun jiwanya apa? Membangun perilaku kita berbasis lingkungan. Memang tidak bisa lepas, pertama ini berbasis pertanian tidak bisa lepas dari pestisida. Nah, bagaimana tidak bisa lepas dari pestisida tapi bisa dikendalikan? Nuwun sewu,
ruang-ruang sosial ini harus diberdayakan kembali. Contohnya nek mari ngopres buat apa bungkus obat itu buatan sembarangan. Nah, untuk itu kan perlu ruang-ruang sosial, perlu pemberdayaan tadi kata Bu. Pertama itu, kedua terkait dengan yang sudah kemarin saya aturkan, nyuwun sewu ngapunten bahwa kita kadang sudah disebut jadi desa wisata. Apakah desa wisata ini wisata berbasis mass tourism atau ekoturism? Bagaimanapun kalau sudah slogan wisata, kebetulan peluang kita besar di WWD dekat dengan kota dan lain-lain. Apakah untuk pengembangan wisata ini kita harus mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya atau sebaliknya? Ini perlu kita pikir juga. Butuh nyun sewu, butuh pendapatan banyak ini dengan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, membuat objek-objek sebanyak-banyaknya, atau wisata yang benar-benar berbasis lingkungan, berbasis ekoturism, jadi berbasis lingkungan. Jadi tidak sampai merambah perluasan untuk yang lain. Kedua, soal hutan memang ada aturan baru, ya bukan baru, sudah lama, tentang perhutanan sosial. Jadi ditunjang dengan geospasial desa, termasuk wilayah desa yang berbatasan dengan hutan itu diberi hak untuk kelola hutan. Artinya apa? Tata kelola atau itu tidak harus semua hutan itu dirambah atau dibuka. Itu yang terpenting, Bu. Jadi tidak kudu kabeh itu melu buka alas. Jangan sampai berpikir aku ndek garapan alas aku buka. Nah, ini yang perlu ditekankan, bahwa ketergantungan kita terhadap hutan itu sangat besar. Terutama tentang air. Tadi kita berjejaring dengan desa-desa tetangga, kemarin Tung Sewu, Ucur, karena penggunaan air minum. Nanti ada jasa lingkungan. Perdes kerjasama. Ya. Retribusi. Itu perlu digarap juga. Karena mata air yang kita identifikasi BPD ada sekitar 12 sampai 15 titik mata air yang itu tidak hanya dimanfaatkan oleh Sinorjo, tapi oleh desa-desa sebelah. Itu yang nopo, monggo dipikirkan caranya. Iya. Nah, itu masuk. Sebenarnya banyak peluang dari Sinorjo, mungkin nanti lebih rinci lagi biar kita semua punya gambaran seperti itu. Mungkin gambaran seru, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang lain lagi? Mungkin sebagai tambahan juga bahwa dalam rangka kita membangun manusia itu desa kita ini punya beberapa potensi. Dan potensi satu adalah agro pertaniannya. Dua, kita punya potensi hutan juga, tambahan potensi hutan, dan juga kita punya potensi bahwa desa kita terletak pada kawasan yang mempunyai kelebihan di kondisi yang indah di lereng gunung. Artinya nanti kalau kita memang menuju desa wisata, bukan berarti kita itu desa ini menjadi sebuah wahana di mana kita harus membangun wahana-wahana wisata. Tidak, ya potensi yang ada ini kita jadikan wahana wisata. Contohnya kalau pertanian ini kita kelola dengan baik, kita tata dengan baik, hasilnya bagus, nah itu yang menjadi komoditi wisata. Kalau hutannya kita tata dengan baik, tetap lestari, ada ekosistem di sana yang berjalan dengan bagus, vegetasinya juga bagus, alasnya api, kewan-kewannya akeh, itu yang kita jadikan wahana. Dan tidak hanya itu yang nanti kita jual. Bukan berarti kita merubah potensi agro tadi menjadi buat desa wisata yang hanya wisata buatan, tidak gitu. Karena potensi yang ada ini yang kita berdayakan sebagai wahana wisata. Bukan berarti kita membangun wahana-wahana baru wisata, enggak. Pertanian ya itu kita berkunjung melihat pertanian Sinorjo apa sih? Bosok api.
itu kebun-kebun tertata dengan bagus, bersih, nah itu yang akan dikunjungi oleh mereka. Alasnya api, indah, kali ini bersih, tetap tidak tercemar, nah itulah yang akan menjadi daya tarik wisata. Pinten yang perlu saya kemarin di RTJS kenapa hanya beberapa titik yang menjadi trigger ataupun spot, kita batasi itu aja, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Sebagai magnet untuk mendatangkan tamu misalnya pegangan juga cukup di pegangan itu nanti, ditambah nanti apa misalnya kita butuh untuk tempat pasar desa, butuh parkir, itu fasilitas itu aja. Yang lainnya pengembangannya apa yang ada ini yang kita datang kelola dengan baik. Moga dilanjut. Oke. Makasih. Jadi sudah paham nggih terkait nanti ngomongin apa visi misi Pak Kades sudah ada terkait 2023 ya kan, pemerintah pusat. Nah, yang pertama nanti kita akan melangkah itu di Musdes. Jadi yang kemarin itu kan adalah sebuah pelajaran. Tadi jangan sampai prediksinya Pak Kades itu meleset lagi. Ya, prediksinya jam 4 ternyata setelah maghrib hampir sampai isya kalau salah ya. Nah, ini kita matangkan di sini Musdes, karena yang pertama Musdes itu yang nanti yang akan mengundang BPD. Pelaksananya BPD. Apa yang dibahas yaitu tadi kita mulai dari awal kita review dulu, nanti kita tampilkan pada saat Musdes ya kan, selain nanti Pak Kades ngomongnya misi ya kan, terus ada pandangan umum, terus ada review RPJM, sama nanti tim Sun. Nah, pembentukan tim Sun itu disusun di berita acarakan di Musdes, sama nanti kalau butuh, kalau sesuai dengan Perbu 4 itu ada tim verifikasi. Nah, ini belum lagi nanti ada tim verifikasi dari Musdes, yaitu terkait bagaimana nanti review RPJM. Monggo untuk tahun 2023 kira-kira nopo mawon, sesuai ndak dengan apa yang diomongkan sama Pak Kades, terus nanti kira-kira ndak apa-apa nanti misalnya oh ini tidak sesuai, monggo silakan. Jadi nanti kita fokuskan nanti supaya nanti ndak pada saat Musdes ndak terlalu panjang-panjang gitu. Kita fokuskan gitu. Dokumen yang tak kasih ada di sini ketinggalan. Kakek kok. Iya, boleh. Kakek Bu, kok. BPD sampun enggak ada? Boten. Betul. Ya. Nah, Kalau mohon maaf kan ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, saya kira setiap tahunnya kita melaksanakan itu, baik dari operasional pemerintahan desa. Di bidang pemerintahan desa itu ada apa saja sih? Penyusunan subbidang tata kerja pemerintahannya, perencanaan keuangan dan pelaporan, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Ini sedianya setiap tahunnya sudah kita laksanakan, termasuk di dalamnya ada ya penyusunan SKP ini memang setiap tahunnya kita laksanakan. Jadi kita tidak terfokus di situ. Panjenengan lihat yang ada tahun ini, tahun 2023 dulu gak kayak itu aja nih. Mohon maaf Bu Sekdes, nanti di bidang tata praja, kalau dengan misalnya masih ada selama ini kita dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa, nanti pelayanan atau apa, ada kekurangan, oh perlu ini, karena itu nyantol misalnya, usulan tidak apa. Karena nanti itu tadi kembali lagi misalnya perlu pembinaan SDM-nya aparatur pemerintah desa dengan alasan yang kita kemukakan, misalnya visi-misi kita di pemerintahan itu apa, kita menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, supaya akuntabel,
terus transparan, transparan, ternyata kok belum. Nah, nanti apa yang perlu kita berikan kepada pembinaan kepada aparatur. Boleh itu nanti diprogramkan tambahan, tidak hanya itu kegiatan rutinitas. Gitu. Memang saya rasa selama ini ada kekurangan dari kami itu dalam rangka pemahaman terhadap tupoksi masing-masing perangkat. Walaupun itu telah kita laksanakan, bertahun-tahun kita laksanakan, hanya pemahaman itu karena juga sering ada kembal sulam di aparatur, itu perlu kita kasih terus. Dan nantinya teman-teman yang di aparatur ini benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai pelayanan yang maksimal menuju pemerintahan yang good and clean. Monggo, bisa dilanjut. Monggo Pak. Tak golek sing rada gede. Mungkin nanti belum saya sampaikan ya, bahwa dalam rangka mencapai visi yang harus untuk hanya ingin menuju sesuatu yang musim ya, itu noto projoannya aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara ini ya butuh api. Lain di pemerintahan di terkenal agak bagus, apa ya bisa nonton di program api. Mungkin dari sisi pelayanannya, mungkin dari sisi apanya. Dilanjut untuk jenengan bisa lihat di kolom yang tahun ketiga ya, atau tahun keempat tahun 2023. Di situ kan itu dicawang semua ya, sampean jangan lihat sini wis ini sampean budak di sininya saja. Nah di situ di list tahun 2023 yang ini Pak. Wah, ini kan ada alit-alit. Itu mulai bidang penyelenggaraan pemerintahan, sarana dan prasarana ini. Kegiatannya juga sudah jelas, subbidangnya juga sudah jelas. Nah di situ yang dicawang tahun 2023 ini hampir semuanya di bidang pemerintahan dicawang ya, termasuk di bidang subbidang tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa, dan juga di bidang subbidang pertanahan. Di sini ada 2023. Tulisan ini apa di review ada yang belum coba? ya, langsung mari pemerintahannya sudah gimana, kasih pemerintahan nanti PPKD-nya sinten, jadi nanti misalnya perlu apa pelatihan Dinmas, karena nanti yang sifatnya kegiatan itu muncul di RKP gitu. Kira-kira nanti pas saja gitu. Misalnya yang dimunculkan misalnya pelatihan Dinmas karena kemarin sudah dikasih seragam ya, kalau tidak dilatih kok seragamnya digawe nang Tegalan ya kan gitu kan, eman-eman. Sumber daya mungkin bisa ini itu Mas, lembaga-lembaga desa sebagai organ desa itu. Nah itu monggo, tinggal kan cuma di data kira-kira lembaganya sih urip apa ora gitu. Nah, gitu.
kira yang perlu lembaga. Ya, nggak apa-apa dicatat aja. Masuk catatan misalnya gitu. Ada nggak cuman cantolannya di situ terkait apa lembaga-lembaga di 2023? Ini yang terlewat Landa. Pada saat penyusunan kemarin ya belum terbentuk ya. Lembaga. Cuman Landa ini nanti pelatihannya gimana? Ya, harus dirumuskan nanti. Pak, Pelatihan. kasih Bang. Deal nggih tahun depan Linmasnya sama Pak Wawan. Tapi yang lebih urgent kayaknya apa itu mantar hujan Pak, yang saya rasa hujan soalnya Pengadaan ya. Enggak yang dimaksud Pak ada juga, jadi di bidang pemerintahan kan juga ada peningkatan aparatur pemerintahan desa atau lembaga desa. Situ ya di situ programnya kan dimana, entah itu peningkatan kapasitas Linmas, peningkatan kapasitas lembaga lainnya. Berarti 2023 kita review RPJM itu Disampaikan. Disampaikan. Disampaikan terkait itu Linmas. Terus monggo ada lagi apa nanti yang di pembangunan desa, pembangunan ya habis pemerintahan. pembangunan. Ya pembangunan monggo di 2023 pembangunan apa mau gitu. Ya namanya organ desa kan itu kan organisasi. Jadi yang paling penting itu sehat organisasi dulu. Oh nggih, monggo enggak apa-apa. Organisasi dulu. Setelah organisasi sehat maka setiap kegiatan berbasis rencana kerja. Nggih, monggo. Kita coba dilihat dulu yang pembangunan kira-kira ono enggak hubungannya dengan gituan. Jadi tidak lembaga desa itu tidak bekerja berbasis ujuk-ujuk. Jadi tahu dulu tuh kok Iya. Tahun ini art lapos ya kan. Ini Memiliki berapa? Nggih, berbasis rencana kerja. 2023 berarti yang kolom ke 19, 20, 22, 23 kolom yang ke 4 ya. Iya. Nah itu ada cawang itu apa itu dukungan pendidikan bagi siswa miskin. Nah itu wajib ya, dukungan wajib. untuk wajib ya, wajib. Tapi kan artinya kewajiban itu enggak harus selalu kita danai dari APBD. Itu loh. Kita upayakan dari pihak-pihak lain pun bisa, tapi itu wajib. Rekod dari apa? Nah, contohnya tadi ada kita dari CSR, BNI untuk keluarga miskin, beasiswa terlibat miskin. Penyelenggaraan posyandu tetap itu Lansia Banding. ini loh. Kesehatan. kelas bumil. Lansia ini loh Pak perlu dikerahkan. Tapi kalau bisa juga posyandu Watu Gede ya, karena tempatnya di Ibu RW karena rumahnya sudah mau dibongkar. Jadi kita harus cari tempat lagi di Watu Gede karena nggak ada tempat. Ya, ini yang hujan. Iya itu yang paling urgent karena bulan 10 Oke, besok sudah catat. dibongkar. Nanti masuk nih dicatat enggak apa-apa posyandu. Cuman Yang lalu tuh rencananya kan yang di situ. Oke sih. Nah, Karena rumah Bu RW sudah mau dibongkar, jadi kita cari tempat lagi yang di posyandunya. Oh. lanjut Bu bawahnya. Sebentar. Untuk pos kesehatan, posyandu ya, itu kan kegiatan rutin baik balita sama lansia. Nah ini memang di RKP-nya 2022 itu memang ada di RKP ada untuk perencanaan pembangunan gedung posyandu baik di Gumuk dan di Kerajaan di Watu Gede, pos Watu Gede. Cuma kita melihat anggaran nih Pak, karena nanti ada perubahan anggaran keuangan apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau memang 2023
sih urgent mana prioritas ya tetap kita misalkan. Tapi alhamdulillah kalau di Bromo kan masih ada tempat Bu sekarang, ada di tempat bukan ya, iya masih ditempatkan di situ, tadi masih ada tempat. Tapi yang paling urgent di Batu Gede karena mungkin bulan sebelum sudah tidak ada tempat, kita cari tempat. Jadi untuk di balai desa sini di pendopo kebanyakan orang-orang nggak ada yang mau gitu. Yang datang malah yang nggak mau. Sudah saya usulkan di pendopo ini. Apa itu masuk berarti ya? Penting masuk dulu di TKP. Kenapa kok harus masuk? Ya khawatirnya nanti ternyata ada anggaran surprise gitu loh Pak. Kalau misalnya tidak masuk nanti kan merubah, minimal masuk dulu meskipun nanti nilainya cuma hanya 0 gitu loh, rupiahnya 0, ternyata kok pada saat, karena kan kita tidak tahu nih pagu definitif yang ditetapkan sana berapa. Saya lebih senang ini, artinya kenapa sih buat kegiatan ini harus masuk ke dalam program, artinya kita membangun narasi, argumen. Tapi itu saya paham, apa sih itu dibangun posyandu, kepahaman jadi kan dengan visi misi saya itu apa? Mungkin contoh nih, karena tadi kita visinya adalah satu tadi, Sorjo yang sejahtera, aman, tertib dan utuh. Ini di sejahtera ini, yang ngomong sejahtera, ini ngomong sejahtera nih. Sejahtera itu, itu SDM itu yang sehat. Sejahtera itu bagi manusia ya pokok sehat. Sehat, terpenuhi kebutuhannya dari sisi ekonomi dan lain-lain. Dan ngomong manusia, ngomong masalah SDM, ini tentunya memang satu sehat. Yang lain batin itu Sehat dan batin. ya lain batin kita sehat bahaya. Batin nanti itu lebih di tentrem. Tentrem itu, kalau ngomong tentrem itu masalah batin. Masih sehat jute akeh, itu belum tentu kita bisa mencapai rasa tentrem. Jadi kembali lagi bahwa SDM itu harus yang sehat. Artinya fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan ke masyarakat ini apa untuk mencapai SDM yang sehat. Perlu dibangun posyandu untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, entah itu yang balita sampai yang lansia. Perlu nggak itu? Apa perlu nggak itu tadi sebagai gambaran? Analisanya nanti. Itu Ini yang menarik tahun ini. Jadi nanti kayaknya Pak Kades butuh terkait itu nanti. Setiap dusun, setiap dusun, setiap lembaga itu nanti wajib presentasi. Tapi begini Mas Komina, karena memang basis pembangunan seluruh jenis basis pemberdayaan. Jadi ketika mau melaksanakan sebuah pembangunan harus tahu alasan sebagai apa. Nah, itu yang diingatkan Pak. Begini, kita lebih sering membuka ruang-ruang sosial. Artinya apa yang jauh contoh? Apakah rembuk dusun itu orang-orang dusun harus hanya sedang musdus? Apakah mungkin bisa diagitakan setiap bulan apa namanya rembuk dusun? Monggo. Itu bisa diadakan atau tidak? Itu. Untuk apa? Biar komunikasi ini tidak begitu. Setiap persoalan itu kan nggak tahu betul kan, nggak tahu mau kemana Mas. Nggak tahu tukaran. Tapi kalau sering ketemu, sering ngobrol. Oh iya, karena kok ngene tiba-tiba kan. Itu monggo itu ke istilahnya apa? Kewenangan apa istilahnya? Kewenangan lokal di tiap dusun. Nah, istilahnya itu. Jadi bisa itu. Selain tadi kalau ngomong SDM 1, SDM itu 1 sehat, 2 cerdas. Ini ngomong cerdas, ngomong masalah pendidikan. Selain sehat tadi, cerdas. 2 terampil. Ini masalah
wawasan berpikir, dibekali keterampilan. Mungkin selama ini banyak peluang yang ada di sel-sel ini untuk kita berusaha, tapi kita tidak punya keterampilan. Misalnya, saya ini wisata akeh, tapi kita tidak bisa membaca peluang itu karena kita tidak punya keterampilan dodol. Misalnya, jeruk cara nilaian ya Allah. Terus nanti masyarakat ada punya keterampilan, entah itu apa bentuknya, entah itu olahan, entah itu hanya sekedar jualan, kan enggak. Kita punya wawasan, punya keterampilan. Oh ya pasti warungku cek api, wong cek tekore ini cek ya. Ditonton sing api itu sebuah keterampilan, wawasan bagi mereka. Selain ada yang lain, kayak pengunjung mungkin ya usaha apa mesti bisa itu nanti termasuk tugas kita memberikan keterampilan, tambahan keterampilan bagi keluarga, entah itu yang dari karang tarunanya, dari ibu-ibunya maupun dari bapak-bapaknya. SDM yang sehat, cerdas, terampil, tentu yang mendasari adalah SDM yang berakhlak dan berbudi. Itu sebagai dasar. Percuma mangko sehat, pinter, terampil, tapi morale rusak. Apa yang ada? Makanya nanti pendidikan di keagamaan, di pendidikan budaya ini sangat perlu kita perhatikan juga dalam rangka kita membangun SDM, membangun manusia seutuhnya. Ini juga sesuai dengan amanat undang-undang membangun manusia yang rasional. Jadi kan sebab kita melaksanakan ini, tujuannya akhirnya ini, dan ini sesuai dengan tujuan nasional. Itu. Lain dengan jadikan dari musuh atau uang apa misalnya posyandu. Setelah infrastruktur bangun posyandu. Alasannya apa? Ini harus kita kasihkan alasan ke masyarakat nanti, terutama awal ke saya, mungkin nanti ke masyarakat yang lebih penting. Kenapa sih kok kudu bangun posyandu? Kok jalanku rusak misalnya? Kita bisa mengungkapkan alasan-alasan. Yang kita lebih inginkan adalah pemahaman dan panjenengan sedaya. Tidak hanya kita mengusulkan, cek ketok api, cek ketok lengkap, tapi nanti akhirnya tidak berfungsi. Nah itu yang tidak kita harapkan. Ngaten mungkin. Dukun bayi kan benar lagi. Dukun bayi benar lagi. Ada. Kalau salah tahu. Bidan banyak. Satu. Perawat. Saya berbasis tradisinya. Nah, yang penting ada SDM -nya. Itu mau ono gedungnya tapi orang SDM -nya. Kalau kita di pemerintah desa ada yang namanya perangkat, itu kasih pelayanan, itu tugasnya. Saya kira memang kalau itu memang penting karena selama ini kan ada yang lalu-lalu itu ada pelayanan untuk lansia yang saya tahu dulu itu di rumahnya Pak Solikin itu, dan orang-orang tua itu senang periksa kesehatan, periksa darah, periksa apa itu, jadi lah itu orang tua jadi nyaman, mereka nyaman, ada perhatian khusus. Kan peningkatan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, sejahtera karena merasa sehat. Dan itu pun program lansia itu juga masuk programnya kabupaten, yang mana kabupaten itu harus tiap-tiap desa itu harus membentuk karang
yaitu orang-orang yang sudah lansia itu dikumpulkan. Kalau di kabupaten 1 bulan sekali kalau tidak salah, senam jadi satu, termasuk Pak Sanusi itu ikut di situ. Setiap desa harus memiliki program Karang Reda. Di antaranya yaitu pelayanan kesehatan, pelayanannya Adioswa kalau di gereja itu dengan ibadah Adioswanya, mungkin kalau di Muslim dengan tahlil-tahlilnya yang sepuh-sepuh kan juga seperti itu. Tapi itu ya memang masuk Pak. Ada canolannya, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada Ya, canolannya ini. anak 2023 nanti kan Iya, bisa ini. diomongkan, kita Kalau omongkan di sini masuk Musdes. di PMT-nya lansia ini nanti kita bukan hanya memberikan PMT, tapi itu termasuk pelayanan kesehatannya, pelayanannya apa, akan lebih prayogi, langkung prayogi bila ada tempatnya. Ini Pak Khotib, mohon maaf karena kemarin ini di poin ini penyelenggaraan posyandu baik kelas ibu hamil lansia juga posyandu balita. Nah kemarin itu 2000 berapa? 2020 ya? 2021 ya? Sama 22 ada kebijakan dari dana desa bahwasanya untuk PMT itu tidak diperbolehkan ya disebut dari Lansia, untuk lansia. Nah, Kalau itu untuk ibu hamil, sama balita boleh. balita boleh. Nah ini ya Artinya 1000 APK lah. lansia Nah, gak itu. oleh PMT sih gak apa-apa ya. Yang penting pelaksanaan umpamanya sekarang kan Lajisnu itu sudah off ya wasipannya. Biasanya kalau Lajisnu ada itu kan setiap bulannya lansia itu masih istilahnya berkumpul di masing-masing pos baik Kerajaan, Watu Gede itu kan cek kesehatan, tensi, cek gula darah itu cara kasarnya warga masyarakat itu sekarang akeh sing jagakno gitu. Akeh sing jagakno lah bahasa kasarnya lah ngoten. Supaya apa kadang itu orang mau tensi saja nih ngapunten. Aduh kok bayare larang wis ora sida warga tensi gitu loh maksudnya itu. Dengan adanya kelas lansia ini itu setidaknya wong sing ngapunten kadang ada yang nggak mampu, ada yang mampu pun katanya periksa wegah bayane tak apa begitu ada posyandu itu aku tak nunut tensi sih tensi gitu loh. Tapi Alatnya ada ya? Desa. alatnya ada, Nah, iya. kadernya ada, kadernya aktif, Petugasnya juga aktif. Cuma kebijakan yang kemarin untuk PMT kan nggak boleh. Nah, ya dialihkan ke situ. PMT-nya itu apa saja sih untuk lansia? Biasanya Kue kan kita ngasih kue. Kue. PMT juga sih kue. vitamin, Kebutuhan lansia itu kue berarti ya. Analisa ya seperti Pak Kades tadi, analisa sekali lagi gitu loh. Dianalisa. Jadi tangkap dukun bayi itu kan bisa dikembangkan jadi tombol desa. Artinya apa untuk preventif untuk pencegahan. Jadi kita ini di desa dan di hutan dengan kekayaan tanah luar biasa umum. Tidak dimanfaatkan kan memang. nah, nanti dirumuskan dalam ketahanan pangan. Nah, itu Bersama dengan program ketahanan pangan. bisa dikembangkan. Yun sewu nek yang nyusone itu saat ini jarang didamune bodong kaku dan lain-lain. Itu Tukang nanti susu nggak apa-apa. larang-larang. Perlu artinya kita apa ya masyarakat kita ingatkan kembali terhadap pesan-pesan leluhur itu merupakan tadi SDM yang terampil termasuk memang yang jadi sorotan ini adalah PMT Pak. Kenapa kemarin itu saya janjikan yang namanya PMT memberikan makanan tambahan ini tentunya yang betul-betul ini memberikan nilai lebih tidak hanya sekedar puluhan sasarannya apa sih urgensinya apa kita kasih PMT misalnya untuk balita terkait dengan penanganan stunting misalnya itu ternyata kurang gizi yuk kita kasih gizi buat sampai anggaran piro wong siji karena anak satu ojo cuma 3.000 5.000 1.000 pun tak bandani kalau itu memang
benar-benar dan sasarannya jelas, programnya jelas untuk mencegah stunting ataupun untuk menangani stunting. Coba itu DKI Puluran teko kacang hijau ini puluran ya. Artinya walaupun tidak kita kasih itu gizi semacam itu sudah ada di keluarga mereka. Kalau ini urgensinya untuk pemberian makanan tambah, tentunya harus mempunyai nilai untuk mengatasi permasalahan apa yang ada di mereka. Oh ini kurang gizi, ya kita tambah kasih gizi. Ya, kita perlu kita kasih susu misalnya kalau itu butuh, ataupun yang lain apa yang tadi yang disampaikan Mas Wanto dengan kekayaan alam kita di sini, apa yang perlu kita kasihkan ke mereka yang selama ini terlupakan. Namun kadang awal dia terlalu berkaca dengan pola hidup. bisa juga Kayak kalau susu. untuk Padahal lansia. potensi kita ini lebih mulai mendata alam kira-kira nopo niru awake dhewe sing luwih higienis, sing luwih sehat. Tapi awake dhewe niru wong barat sing sembarang instan, sembarang argumen tergantung dengan obat-obatan. Gitu. Kita pernah didatangi orang LIPI, Mas. Jadi peneliti tanah LIPI itu kesini. Jadi identifikasinya 100 tanaman, dari 100 tanaman yang ada di daerah kita itu 70% tanaman obat. Saya mempraktekkan oyote alang-alang sama godhonge rambu biar terbukti. Ini Kembali coba didata kembali ukur-ukur saya praktekkan semua. Masalahnya gini loh Pak, kalau masalah stunting itu sebenarnya ada, cuma mayoritas itu kalangan orang menengah ke atas ekonominya. Jadi kalau kita mau edukasi ke beliau kayak kurang enak karena ekonomi beliau itu menengah ke atas. Jadi kalau kita Untuk ukuran desa kita menengah ke atas. iya Pak. Jadi Jadi kalau mau ngomong Bu ini anak jenengan kurang gizi atau kayak gimana, kita yang nggak enak mau Bukan. karena ekonominya dia itu sudah bukan kurang gizi Bu, kurang perhatian ini itu. Jadi sebenarnya ada. Ya menurut sewu ya. Menurut sewu ya. ditinggalin anak ditinggalin Bukannya kurang gizi, bukannya kurang obat lah. Sekarang kurang apa menurut sewu? Anaknya Bu Himba. Nah, kan itu juga stunting yang nggak bisa bergerak itu. Ya. Nah itu kan jadi repot kita. Ya makanya kalau kita ngomong stunting itu apa, penyebabnya apa sih yang kan banyak loh, termasuk genetika memang ini. Ya. Dia cilik kalau gede Ya tidak harus jadi sasaran kita. Iya, Yang penting jadi bukan karena dari gizi saja. Jojo masih di sini, Jojo. Dari nanti faktor orang sekali waktu kalau memang ada kegiatannya itu ya kesehatan. Kita memakai dokter yang ada di daerah kita, minta tolong apa cek kesehatan, atau juga mungkin kita mendatangkan dari PMI donor darah. Itu lo senang masyarakat itu. Wong kita saja 3 bulan sekali di gereja itu donor darahnya di Singkaling itu banyak yang mau jadi. Kalau kasusnya seperti yang disampaikan Ibu dari Suratulu KPM ada kekurangan manusia Monggo kali disambi. Kita lihat lebih itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Artinya nanti program kita lebih di sosialisasi ya, daripada kita memberikan semacam PLT. Lebih yang lebih cocok ini programnya jadi apa ya? Misalnya partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat akan hal itu. kesadaran untuk datang itu yang sulit. Kadang itu cari orang untuk sosialisasinya itu Pak juga sulit. Kita sulit ya Mbak. itu nanti Nah, itu nanti PR-nya tim penyusun RKP gimana caranya Namanya apa?
PR jenengan. Itu yang Monggo susah. Pak. Nggih. Untuk melakukan sosialisasi. PR-nya Apa sampun, dengan cara nggih. apa? Lah sapa sing Dengan cara apa penyampaian kita yang lebih bisa diterima masyarakat. Mungkin ambil di sistem wayang misalnya Kayaknya senam anu karena senam karena event-event yang itu bisa lebih mengena di tengah senam gelar senam disampaikan secara langsung mlebu kiwa menurut banget Iya, Pak. itu kita yang perlu kita pikirkan caranya ya aku menyampaikan ini sama gaya pendangdutan senam bola kita kemas penyampaian tadi sosialisasi tidak hanya kita mengadakan acara wayangan yang mengejek penjaga tapi ada misi khusus. Oh, tujuannya harus menyampaikan ini contoh saja untuk kegiatan ini nopo make asosiasi di bawah dan RKP untuk berangkat dari permasalahan sulitnya kita memberikan sosialisasi ke masyarakat, padahal itu penting. Ini programnya nopo nanti perlu kita laksanakan. Kita bangun polling desk butuh itu, tapi langsung teko gak ono ya. Apa dulu yang kita yang menjadi skala prioritas yang kita bangun apanya dulu? Polidasnya perlu dibangun ya harus ada pelayan. Kalau ada kegiatan contohnya kan otomatis ada yang datang. Apalagi penimbangan balita mesti dijaga setiap bulan kan begitu. Apa perlu like kayak doorpress? Penyemangat. Kalau sebenarnya sudah Pak, kan dari teman-teman KKN itu juga kalau datang kan mesti ibu balitanya juga dapat hadiah, pulangnya juga dapat, tapi itu nyarinya itu susah. Sebenarnya pulangnya juga dapat loh Pak. Alasannya apa? Mereka susah itu lain dengan analisa apa susah? Saya Pak ya. Kesadaran. Malah Kemauan. Iya. Apakah mereka menganggap ini penting? Iya, seperti itu. Banyak enak pas yang gitu kok. Kan kemarin banyak Bu sosialisasi dari teman-teman mahasiswa kan banyak yang penimbangan pengecekan. Nah, maksudnya kan perhatian dari masyarakat kayak soakan, kayak apa itu perhatian semua. Enggak, iya. Antusiasme itu kalau pas ada visitasi, kita itu datangnya itu orang Penimbangan lain saja. ngecek saja kan. Nah, kurang. Itu nanti Yes, nanti itu PR-nya tim RKP. ini kayak data ya. Untuk menentukan skala prioritas itu kita analisa permasalahannya apa, tindak lanjut dari itu apa. Cek match, kita mengusulkan, bapak lagi. Oke, kesehatan masih ada bawahnya? Nah, Udah ada, cuman itu aja. iya. Nanti PR-nya itu. Terus pekerjaan umum, penataan ruang PUPR nomor 2023. Jalan masuk enggak ini? Nah, maksudnya visi misi Pak Kades nanti kan harus ada hati-hati ya tiap dusun loh ya. Jalan ya, Mas. Tiap dusun nanti wajib loh ini ngomong jalan nanti presentasi Pak Kades loh sama tim sun loh nanti. Jalan ya masuk lah termasuk Nggak apa-apa. jalan ekonomi termasuk. Enggak apa-apa masuk. nanti kalau misalnya masuk dimasukkan nanti kita umumkan apa jalan dan misalnya tetap nanti setelah musdes nanti kan ada nanti dijadwalkan oleh tim sun maupun dari pemerintah desa untuk presentasi. Presentasi mengenai apa aja untuk bangun jalan. Orangnya yang apikal, alasannya apa ya? Yang Itu mendukung. yang aku pengen jalan ini. Oke, jalan lagi lingkungan, pengerasan, jalan desa, cuman itu aja. Terus bawahnya,
Mata air. Nah, itu tadi ya sudah masuk nggih Pak Banda ya. Itu wajib itu mata air. Terus rehabilitasi peningkatan sanitasi. Terus sarpras pariwisata. Nah, ini nanti juga dipikirkan tetap nanti di wilayah siapa yang ngomong pariwisata ini fokusnya ke dusun mana ya, ini tetap presentasinya nanti ke Pak Kades pariwisata model opo. Apa di lingkungan di masing-masing dusun juga ada pariwisatanya. Nah, itu nanti dipilih. Oke, lanjut. Sarpas pariwisata. Terus pariwisata tingkat desa. Coba ikut. Ini pembinaan. Maksud di bidang pembinaan itu pembangunan habis. Oh, pembangunan habis. Sekarang pembinaan nih. Pos keamanan desa. Ini pos keamanan desa. Kalau Jadi Pak, kan sekarang kan marak selain begal, kan di daerah lain kan sudah ada yang pasang istilahnya CCTV gitu. Apakah bisa masuk dari itu? Yo, boleh tetap nanti presentasi, tetap presentasi. Jadi untuk meyakinkan tim penyusun sama ada di sini gimana nantinya? Ono nanda, ono konco-konco gitu, perlu ndak? Ruang itu sudah kita sediakan. Siapa yang ngusulnya tinggal alasannya apa bersama. Nah, Kalau dari CCTV apakah misalnya perlu wong jogo ndek kono, misalnya dikai pos, misalnya pose cek gak nganggur, gak apa, misalnya gak rusuh, misalnya ngono. Monitor. Pos linmas yang apa biasanya dikai pos kamling itu lah. Terus nah itu wajib jelas itu habis dikai seragam Pak Inggi. Kasatgas. Itu nanti di apa no anak buah. Dikai pengertian, dikai apa, dikai ditunjuk-tunjuk misalnya. Keterampilan sesuai dengan tupoksi dia sebagai tenaga keamanan. Nah, itu nanti moro dibuat di pos awakmu bagian ngono awas kemalingan iki. Aing gini telepon nih. Festival kesenian itu rutin ya kayaknya itu ya. Rutin. Terus kebudayaan. Nah, ini kebudayaan nggak ada ya. Rehabilitasi. Yang tahun kemarin ada nggak ada ya? Nggak ada ya. Baik. Kebudayaan kita coba rodok ngaten gitu. Apa? Kita desa ini kan punya kekayaan literasi. Apa nih? Tukang ujuk-ujuk. Ada di Desa Salojo. banyak. Nah, tak apa nanti tetap berarti kan ada kelompok orang nanti ya tetap ya itu tadi analisanya. Kekayaan literasi yang nggak dijual kelompok hilang. Emang. Nah, makanya itu perlu Di- diaudisi. Di data di audisi tetap Kemarin Oke. Oh. Kongres dukun kawi ngono. Jadi dukun-dukun yang kawi dikumpul ning ngono. Kalau kita ngomong masalah kebudayaan dari satu jenis kebudayaan kesenian saja kita masih dari sisi datanya ya kurang. Nah makanya ini kebutuhan data. Nanti apalagi nanti kita mau membina apa ini inventarisasi seni Sorjogi apa ini. Kayaknya tim penyusun nanti gimana nah itu. Oke. Ini kan tidak hanya kebudayaan rumah adat, keagamaan milik desa, nah itu. Kita ngomong budaya namanya budaya adat istiadat, budaya berkesenian,
budaya berkelakuan kan gitu. Berlaku bermasyarakat. berlaku banyak lah itu, budaya tutur sastra banyak. Tapi budaya masuk sing terkait apa? Dan budaya ini memang penting kita perhatikan. Sarana prasarana kebudayaan. Tapi ini sarana prasarana Pak. Nah, itulah apalah, nanti silakan nanti tim penyusun nanti. Oke. Terus penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa ini masih adakah kira-kira kelembagaan di desa ini kepemudaan mulai dari KIM atau apa, Karang Taruna? Mati. Nah itu PR-nya nanti tim penyusun. Udah nanti kalau misalnya perlu opo, nah itu silakan. Jaluk kantor sekretariat Karang Taruna, tapi kok gak ono. Terus festival lomba kepemudaan, nah ini kan berlanjut juga ini setelah pelatihan kepemudaan, nanti ada festival, ini kan berlanjut nanti. Silakan tim Sunna nanti yang memakai. Terus olahraga milik desa Ada poli rutin tuh. Oke, nanti berbicara tadi di atas di keamanan, bahwa komponen keamanan kita tidak hanya Linmas, itu kan Linmas yang organisasi dari desa, padahal kita punya banyak komponen keamanan. Kemudian di Satgas Tagana yang pernah kita bentuk, mungkin ada Banser. Nah itu juga bagian dari warga masyarakat desa Tojo, itu juga perlu ada perhatian. Tidak hanya Linmas, jadi komponen keamanan desa itu ya semuanya. itu orangnya sendiri-sendiri Pak. Khawatirnya kok yo Linmas, yo Tagana, yo Banser tadi. Oh gitu. Sendiri-sendiri. Oke. Terus peningkatan mana? Terus yang bidang kelembagaan, nah ini pembinaan lembaga adat. Nanti silakan tetap di data, karena yang dibutuhkan adalah data dari tadi. Apa yang perlu didata tetap di data. Kan masih pembinaan atau bukan pelatihan? Nanti enggak tahu pembinaannya model apa. Pelatihan beda loh ya antara pembinaan, nanti jenengan yang jenengan yang tahu itu. Oke, lanjut Bu Reno. Bis kelembagaan. Pemberdayaan. Pemberdayaan masuk peningkatan kapasitas perangkat desa yang tadi diinginkan Pak Kades masukannya. Terus pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Nah ini nanti Bu Rianti dan kawan-kawan ini yang merumuskan lagi kira-kira model piye. Perlindungan anak, manajemen koperasi, ya koperasi. Berarti wanita teori baik. Apa training bumdes? Apa UMKM-nya? Audit UMKM. Ya nanti tetap nyari data, kalau tidak ada ya berarti tidak lolos. Teknologi tepat guna. Pengadaan. Ekonomi pedesaan non pertanian. Nah itu simpen nih yang pengurus bumdes itu. Bumdesnya nanti Pak Edi itu. Pasar desa atau kios.
Nah, itu monggo silakan mana yang diprioritaskan, apakah teknologi tepat guna atau kiosnya, itu silakan. Oke, terus penanggulangan bencana. Oke. pasar desa Tetap nanti desainnya Pak yang bagus. Kalau teman-teman pemadam itu Perlu. sudah ada, tinggal ambil. Iya. Terus kegiatan penanggulangan bencana. Nah ini bidang 5. Nanti yang bidang 5, terus keadaan darurat sama mendesak. Ini kenapa memang dicalon semua dari tahun pertama hingga tahun terakhir? Karena memang kita nggak memprediksikan setiap tahunnya ada atau tidak bencana, tapi kita Kesiapan. safety kesiapan. Ya awalnya nggak jadi nih elek ngoten loh. Tapi kalau kita alangkah kita baiknya kalau kita sudah punya payungnya kan enak. Jadi kalau namanya bencana kan nggak tahu datangnya kapan. Bisa juga tahun ini ada, ya kita berharap jangan. Jadi di penanggulangan bencana ini memang setiap tahunnya waktu penyusunan RPJM kita anggarkan, istilahnya kita berikan ruang. Terus kemudian nanti metodologinya atau mekanismenya untuk penyusunan itu apakah dari teman-teman kita di tim ini dibagi per kelompok per bidang atau Ya itu nanti kan belum dibentuk Pak. Nanti kan kita musdes dulu kan kita sudah mereview nih, sudah tahu apa yang nanti diomongkan oleh Bu Sekdes nanti sama Pak Kades, terus nanti BPD terkait apa yang di misi Pak Kades nanti diomongkan juga. Tapi sebelum itu jenengan yang tahu sini mau ya saya ajak bareng-bareng mikir bangun desa. Sanggup kira-kira? Nah nanti biar nanti tim Sun itu yang merancang, yang penting intinya pada saat proses penyusunan setelah musdes ini, misalnya nanti mau dibikin musdes silahkan, mau dibikin seperti apa monggo, nanti dijadwalkan untuk presentasi, ditarget saja gitu. Para mungkin di dusun-dusun atau lembaga-lembaga ditarget kira-kira kapan maunya apa istilahnya presentasi itu, dijadwalkan tanggal berapa ya. Mungkin kita coba yang kemarin saya share Bu Retno. Turun ke dusun-dusun itu kan dalam rangka sosialisasi yang sudah Hasil musdes itu Pak. hasil musdes itu sudah jadi ketetapan itu kan. Hasil musdes, jadi nanti yang kita omongkan ini diomongkan bahwa jadi nanti tiap dusun itu biar bisa punya pikiran, berarti programku harus ini, kegiatanku harus ini. Nanti mereka yang akan merancang sendiri. Silakan mungkin ditunggu apa gimana dijadwalkan. Misalnya kalau di dusun itu misalnya tidak memberikan aku sih gurung misalnya, monggo terserah gitu. Yang penting nanti gambarannya seperti itu. Jadwal yang kemarin. Jadwal sing tak share itu di WA. Sing buat soalnya nanti berkaitan dengan kapan kira-kira BPD siap untuk menggelar musdes ya itu depan, jadi kan tanggal berapa undangannya. Nah berarti sebelum Artinya nanti di musdes itu apa yang disampaikan BPD artinya yang sudah disepakati di sini gitu. Jadi Pak Kades ngomong terkait misinya, terus BPD pandangan umum terhadap misi Pak Kades. Setelah itu Pemdesnya Kaur Perencanaan ngomong terkait review RPJM yang tadi diomongkan bahwa tahun 2023 ini. Nah, nanti setelah itu clear, tim Sun dibentuk, ya kan? Setelah tim Sun dibentuk, mau bentuk tim verifikasi ya monggo. Tuh, kalau amanatnya di mana
di perbuknya ada tim verifikasi RKP. Yang boleh wong mana Pak? Nah, tuh nanti setelah itu mungkin setelah musdes selesai nanti dusun-dusun atau lembaga berkumpul sendiri-sendiri, silakan direncanakan gitu. Ini enggak. Iya. Nah itu kan kemarin kan 26 Juli sudah dilalui kemarin sama Bu Lurut sama kita di sini, terus 8 Agustus akhirnya jadi 8 September. Sama-sama tanggal 8 enggak apa-apa. Sama-sama tanggal 8. Ya. Sama-sama tanggal 8. Oke, monggo musdesnya tanggal berapa, Bu Ani? Silakan, monggo. BPD siap kapan, tanggal berapa? Terus jam berapa? Jadi mulai siap-siap undangannya. Nanti misalnya kepinginnya Itu hari apa? Tanggal 20. Hari apa Bu? Monggo. 20 itu hari Selasa. Apa sebelum? Katanya sebelum tanggal 16. Bisa. Ya enggak bisa Pak, aku sih persiapan. Musdes itu berarti tim Sun ini belum berperan kan di Belum, tapi nanti kan masih mau dibentuk. Nah, kapan ini kita perannya? kasih gambar. Ya. Ya setelah musdes itu mereka langsung action di sini sudah, Chris. Biar dia merancang Bu Ya, boleh. cepatnya ae lah ngono. Tentang bergerak ya. Nah, soalnya September harusnya ini sudah di Gorontalo itu sudah ada yang musren Bu. September itu Ya makanya. Gorontalo karena belum proses musren ya. Ini tanggal 8 kok ya. Rencana musrah Bangcam kapan? Musren Bangcam itu masih lama, tahun depan Pak. Februari. Nopo Senin tanggal 12. Dia ngomong. Bagaimana Pak Kote? Berarti sesuai dengan Bu Lurut sih ngomong. Ya, monggo. Dari pemerintah desa gimana? Senin 12 apa tanggal 13 apa ya apa? Pokok jangan mendekati 15, 16, 17. Ya 12 itu wis damang Pak. Harinya Senin. Ya rada jauh. Terus pun tiba. Apa? Siap. Terus kantung itu. Monggo sak damang jenengan. Tapi kula Yang undang ini BPD mau undang kecamatan bisa. Enggak apa-apa. Kewenangan. Tapi kan itu tekniknya Teknis, pelaksanaan membuat ngoten-ngoten itu kan biasanya nggih Pemdes ya. Jadi Pemdes itu hanya memfasilitasi, pelaksananya semuanya dari BPD. Karena hari Selasa ada kegiatan Senin. sebenarnya kosong. Nanti Oh, itu kosong Senin. Oke. 12. Monggo jamnya disepakati silakan. Sam. Anjing. Oke. Anjing. Tak apa-apa anjing oleh kok. Ayo jam berapa? Bahkan jam dinas Monggo. ya Pak. Anjing. 9. Oh mantung beduk niku mboten anjing. Siang berarti. Oke, monggo. Anjing. Kalian oke soalnya kami. Oke, siang ya. Jadi silakan nanti undangannya mulai disiapkan Bu BPD. Nanti minta fasilitasi Pemdes. Stempelnya cek kanggo. Dok. Oh selamat monggo lah itu. Undangan. Wes monggo jenengan. Yang undang BPD. Nah. Nanti musdes Pelaksana kita. pembentukan tim sun berarti tanggal 12. 12. Sekalian nanti siapkan SK-nya. Senin Musdes. Beri. Ini sudah kita laksanakan. Di anu lagi sama 12. Pokoknya 12. Paku indikatif. Nah itu paku indikatifnya nanti disampaikan. Tidak apa-apa sekarang aja Bu. Ya wes sekarang aja kalau penyampaian paku indikatif. Tapi tetap nanti di musdes juga disampaikan gitu loh. Paku indikatif. Jadi nanti punya rank-rank tim penyusun ini. Poin 3, 4, 5 ini 12 September ya. Nah, Nah, Borongan. iya.
Penyusunan berarti mulai tanggal 13 aktif ya. Setelah Pak Kades ACC tanggal 12 itu. Langsung tak eksternal ya. Sekretariatnya tetap di sini nanti biar BPD enak lek mantau. September ini sampai kapan Pak? Teruslah sanggupnya berapa hari dengan model yang seperti tadi digambarkan. Bila dia bisa ya. Yes, kita monggo September dikasih tenggat waktu Oktober awal lah. Ya. Nah, berapa nanti itu nanti teknis nanti setelah setelah tim sus terbentuk nanti biar dimatangkan. Nah, ya, dirapatkan sendiri kira-kira selesainya kapan. Institusi. Telulas 27 Oktober. Kok Oktober, September, Astagfirullahaladzim. Saulan. Kak kesuwen ah. Lali juga salah. Gue Januari apa ya? Baru apa beda sih? September, oke. 29 sampai itu konfirmasi. 28 sampai 30. Nah, ini nggak apa-apa. 28 sampai 30 September. Nah, nanti setelah presentasi kan ada rapat kecil nih sama tim Sun sama Pak Kades. Kira-kira aku mantep iki kegiatan iki. Nah itu setelah itu konfirmasi ke dusun, ya, tanda tangan. Baru nanti persiapan musrenbangnya tanggal berapa 31 apa tanggal 3 September Oktober nggak apa-apa wis musrenbang des, karena nanti apa saja yang harus disiapkan termasuk di situ ngomongin masalah TPK, ngomongin masalah PPKD di musren, termasuk persiapan pengadaan nanti pengumuman diumumkan juga di musrenbang des, nanti ada materinya. Ini persiapan musrenbang kapan? Nanti bisa masuk bulan Oktober. Musrenbang desa Iya. Oktober. Oktober ini Berapa Oktober berapa? nanti banyak kegiatan juga baik dari Maulud, orang hajatan, jadi untuk 28 sampai 30 September presentasi. 31 langsungan. 28 sampai 30 itu konfirmasi ke dusun. Jadi presentasinya antara di atas itu mulai dari 13 sampai 27. Jadi tidak hanya sekedar nanti tiap dusun ngomong, tapi juga mereka membawa catatannya, Apa maju apa? tulisannya. Apa? Presentasinya 12 sampai 25. 12-nya kan musdes, Bu. Oh iya. Ya maksudnya 13 sampai 25 gitu, kurang waktunya. Ya monggo nanti kan itu ada Enggak, apa? maksudnya Ada kita supaya musrenbangnya ini enggak di Oktober. Kalau banyak kegiatan September itu kita selesai. Ya, monggo. Gitu Nanti- maksudnya. nanti itu Balik. 13 tergantung tim Sun nanti, Bu. Balik. Tergantung tim Sun. 13 sampai 25 diusahakan, terus istirahat sehari. Soalnya biasanya orang-orang rembuk di dusun kan nggak mungkin langsung mari musdes langsung kan gitu. Mereka kan hanya harusnya dikasih waktu jeda mikir dulu. Itu penjadwalan. Termasuk nanti setelah musdes, jadi nanti tiap dusun kan kumpul dusun. Nah, kalau lembaga kan beda. Letter itu.
nanti biar menentukan kira-kira mikirnya kapan, termasuk ya itu harus ada oret-oretan nih sing terkait yaitu tadi analisa kenapa harus menjelaskan itu yang harus nanti harus yang dijelaskan nanti tim Sunnya setelah nanti ditandatangani Pak Kades, nah, tim Sun nanti menjelaskan kira-kira apa sih kebutuhan tim Sun, nah, gitu. Dan nanti RKP ini jadi sesuai dengan ideal, mendekati ideal lah gitu loh. Saya gak asal RKP gitu Pak ya. Ngomong ketahanan pangan nih sing yo apa ngomong begini kan gitu. 27 sampai 29 gitu konfirmasinya. Terus mungkin 29 atau 30 itu yang musrennya supaya habis di bulan itu. Ya, monggo. Semua kan ada di sini. Saya cuma nanya Tim Gaspundi tanggal-tanggal itu loh. penanggalan. Yang Makaryo supados bulan September itu menisan tuntas. Diundang cepat selesai sebenarnya. Nah, itu silakan monggo dijadwalkan. Bulan 10 banyak lagi kegiatan, apalagi kita Belum nanti soalnya itu kan tiap-tiap Oktober nanti mulai menyusun APBDes, nanti Pemdes sama BPD inten. Jadi Pemdes ketika APBDes-nya sudah jadi bersurat ke BPD untuk diperiksa, sama BPD nanti bersurat itu. Hasilnya ini kurang ini. Tapi kalau di RKP-nya sudah lengkap, insya Allah tidak perlu banyak perdebatan. Nah, pokoknya segala yang kita rundingkan ini bersama-sama. Nah, Kesepakatan bersama itu secara kali cepat. Berarti kan sudah cinta bukan. soalnya nanti Desember itu biasanya itu ada surat dari kecamatan terkait evaluasi APBDes. Nah itu. Gini aku Lebat ada dalam bagaimana 30 September itu siapa? musren Bang Des. September itu sampai tanggal berapa? 30. Ya, 13 sampai 25 teman-teman ini. Ya, yang presentasi tadi loh. Nah, terus mungkin 26 sampai 28 itu yang berarti sampai 5 formasi. itu. 25 September. 29 30 itu mungkin pelaksanaan musren Bang Des. Jadi itu urusan. Ini sampai sedang mari. Mari ngono pemdese kabeh ya jek lek wayah bayaran jan nang bayaran. Nah, ini mari nanti 26 sampai 28. Nah, terus kegiatan ini kemarin 29. teranggarkan enggak kebutuhannya? Asalnya ada. Tapi cuman berapa juta. ada anggarannya. Jadi besok itu usahakan apa itu namanya materi-materi apa itu, entah itu lembaran yang jadi catatan hari ini itu bisa disebar pada saat musdes. Jadi kan nanti kan mengambil penggalangan tim EKP ternyata ini. Nanti untuk kegiatan tahun 2023 mungkin kalau yang kemarin ada kok minim bisa ditambahkan karena namanya paham ternyata kegiatan ini di penyusun perencanaan ini. 28 September berarti persiapannya 29, nanti di cross check semuanya kelengkapannya. 29 berarti 30 September sudah bisa musren. Setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah BPD internal sendiri tanggal 1 atau tanggal berapa. Setelah itu jadi udah KP-nya diundangkan. Langsung. Saged ya? 29 persiapannya 29 13 25 26 28 29 cross check 30 musrentan 1 30 bawahnya 30 September. oke-okean tak wis oke-okean ae wis aku nambah tugas Bawahnya 30.
musyawarah BPD ya tanggal 1 Oktober. Terus belajar. Oktober wis tanggal 2 Oktober selesai. Karena tidak diperpanjang-panjangkan juga paling Kan tidak menghemat biaya. Ya tanggal 3 gak apa-apa. Kalau itu awak nopo ya tak akan pondok ya sangat tenaga. Sudah. Penyusunan prioritas Nah, di situ fleksibel sudah itu. masih sampai Desember. Oktober. Oh. Kan soalnya kan biasanya kan APBD sih kan nunggu pagu definitif gitu Pak. Sing repot ya. Enggak ada usah nunggu. Karena dia ada ruang teater. Nunggu kadang bisa ternyata kemarin itu STM Bupati wis minta tahun para Desember mana? Ini apa? Februari. Maret atau Februari ya itu. Oh nanti Vika, oke ya. Oke. Yang itu. Nah, Ya, bisa. terus untuk pagu nanti bisa disampaikan Purno kira-kira tahun 2023 pagu indikatif, masih indikatif loh ini. Kita definitifnya masih belum keluar. Pak Eko itu dioprak-oprak. Lah, Masuk kalau- Pak Eko. Nah ini. ini masih pagu 2022 nih. Jadi Kita pakai itu. kesempatannya kita pakai ini misalnya. Sesuai tahun pagu tahun 2022, oke. Di ADD alokasi dana desa pagunya